Pagi. Luar biasa. Gimana kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah baik. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini ya, sebelum kita berdoa, Bapak mau tanya, ada yang tidak masuk untuk pertemuan kali ini? Masuk semuanya? Ya. Alhamdulillah. Kalau sudah masuk semuanya, itu tandanya kalian semangat untuk menuntut pada pertemuan kali ini. Baik anak-anak, sekarang Bapak minta untuk Ananda untuk memimpin doa. Silakan, yang ini. Berdoa dimulai. Sekarang tadi kita sudah berdoa. Sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional ya. Untuk pertemuan kali ini, lagu nasionalnya yaitu berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Dalam hitungan 3 kita mulai. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Untuk literasi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sahabat Nabi yaitu Abu Bakar. Ketika masih kecil, nama laki yang cerdas itu adalah Abdullah bin Abu Quhafah At-Tamimi. Namanya sebelum masuk Islam adalah Abdul Ka'bah. Pada waktu masuk Islam, ia mendapatkan nama baru dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdullah. Adapun nama Abu Bakar As-Siddiq merupakan gelar baginya. Abu berarti bapak, Bakar artinya dengan segera. Sebab ia memang lebih dahulu untuk memeluk agama Islam dibandingkan yang lainnya. As-Siddiq artinya yang sangat membenarkan. Abu Bakar As-Siddiq memang sangat membenarkan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terutama ia membenarkan peristiwa Isra Mi'raj ketika Nabi Muhammad ingin mendapatkan wahyu berupa perintah sholat. Dan ini salah satu yang membenarkan adalah sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Nah itu teman-teman berkaitan dengan literasi pada pertemuan kali ini. Bisa dipahami? Sekarang Bapak mau tanya, literasi pada pertemuan kali ini tentang apa? Tentang siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Namanya siapa? Nama lengkapnya sebelum masuk Islam. Oke, ada yang tahu tidak? Nah, Abu Bakar mendapatkan gelar. Gelarnya apa? As-Siddiq. As-Siddiq artinya apa? Yang membenarkan. Kenapa membenarkan? Ada peristiwa apa? Isra Mi'raj. Oke, itu tadi berkaitan dengan literasi. Mudah-mudahan pemahaman kalian, wawasan kalian bisa bertambah banyak ya. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tema kisah keteladanan dari Luqman Al-Hakim dengan subtema yaitu sikap bersyukur. Kenapa? Karena Luqman Al-Hakim menyuruh anaknya untuk bersikap bersyukur. Bapak akan sedikit saja menjelaskan tentang KIKD dan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Untuk KIKD-nya ini hampir sama dengan pertemuan sebelumnya. Di sini Bapak akan menjelaskan berkaitan dengan tujuan pembelajaran saja. Yang pertama yaitu peserta didik setelah berdiskusi itu menggali informasi dan dapat meyakini akan kebenaran dari kisah keteladanan Luqman Al-Hakim sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran surah Luqman.
Yang kedua, peserta didik setelah berdiskusi dan menggali informasi itu dapat menunjukkan sikap rendah hati. Selanjutnya, peserta didik setelah berdiskusi dan menggali informasi itu dapat menunjukkan kisah keteladanan dari Luqman Al-Hakim. Dan yang terakhir adalah peserta didik setelah berdiskusi itu dapat menentukan kesimpulan berkaitan dengan kisah keteladanan dari Luqman Al-Hakim. Baik anak-anak, silakan perhatikan slide yang ada di depan. Ini materi inti berkaitan dengan bersyukur. Di sini terdapat di dalam surah Luqman ayat 12 ya. Ayat 12. Bapak akan besarkan dikit. Nah, kelihatan? Baik. Ini surah Luqman ayat 12 berkaitan dengan bersyukur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmah anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Nah, itu adalah dalil tentang Luqman Al-Hakim ayat 12. Artinya apa? Artinya adalah sesungguhnya telah kami berikan nikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah pada dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Nah, itu adalah dalil dan arti dari Luqman ayat 12. Dari sini dapat diketahui bahwa isi kandungan dari surah Luqman ayat 12 ini yang pertama adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena telah diberikan kenikmatan kepada kita selaku hambanya. Dan ini sangat penting kita sebagai umat muslim. Karena kalau misalkan kita tidak bersyukur, maka kita termasuk orang yang sombong. Ketika punya sifat sombong, maka itu termasuk sifat iblis. Ya, bisa dipahami? Lanjut, yang kedua, menjelaskan bahwa Allah itu menganugerahkan perasaan yang halus, akal pikiran dan pemahaman agama kepada Luqman. Ya. Oleh karena itu, Allah memerintahkan Luqman untuk bersyukur kepadanya. Subhanallah. Luqman dikasih hikmah oleh Allah. Itu sangat luar biasa, ya. Dan yang terakhir adalah orang yang mengingkari nikmat, maka Allah akan memberikan azab. Begitu juga sebaliknya, ketika orang tersebut bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat seseorang. Nah, ini adalah kandungan dari surah Luqman ayat 12. Bisa dipahami, kan? Oke, kita lanjut. Kenapa kita harus bersyukur? Di sini ada 4 berkaitan kenapa kita harus bersyukur, ya. Yang pertama adalah nikmat fitriyah. Yang kedua nikmat ikhtiyariyah. Yang keempat nikmat alamah. Yang keempat nikmat diniyah. Dan kelima nikmat ukhrawiyah. Yang pertama nikmat fitriyah, itu nikmat yang terdapat pada diri kita. Contoh, kalian punya tangan, silakan angkat tangan. Jangan tinggi-tinggi, nanti bau keseknya. Nah, sini aja. Siap? Oke. Kalian punya tangan? Ini nikmat bukan dari Allah. Tangan ini fungsinya untuk apa? Untuk makan. Pernah nggak Allah itu menyuruh untuk mukul? Pernah nggak kalian mukul teman? Nah, salah. Terus, yang kedua, kalian punya telinga? Mana telinganya? Pegang. Oke. Sekarang Bapak tanya, telinga kalian itu merupakan nikmat Allah bukan? Kenapa? Dengan telinga kita bisa Pernah tidak Allah menyuruh, hai manusia, kalian punya telinga, tolong dengarkan itu tetangga sedang gosip? Pernah nggak? Pernah nggak? Tidak. Allah menyuruhnya untuk mendengar yang baik. Kalian pernah dengar gosip? Nah, salah juga. Ya. Terus yang terakhir, kalian punya mulut. Ada mulut di sini? Banyak ya. Ada yang mulut pas-pasan, ada yang maju, ada yang ke belakang ya. Nah, itu anugerah, nikmat. Betul? Betul ya? Nah, sekarang Bapak tanya, Allah ciptakan mulut itu untuk apa? Berbicara yang baik, betul? Kalian pernah nggak ngomongnya yang jelek?
Sering atau Sering. kadang-kadang? Nah, itu yang harus diperbaiki. Kalau sering harus diperbaikinya. Di sini adalah nikmat fitriyah. Ikhtiariyah, ketika kalian usaha, orang tua kalian usaha, kalian pengen ulangan besok, kalian belajar yang rajin, betul? Dengan alasan agar nilainya besar, betul? Nah, itu namanya ikhtiar. Ya, kalau kalian belajar, insya Allah nilainya akan lebih baik. Nikmat alamah yaitu nikmat yang terdapat di alam sekitar. Ada pohon pisang, pisangnya bisa kita. Ada pohon nangka, nangkanya bisa kita. Ada pohon bambu, bambunya kita makan. Bambu muda bisa dimakan nggak? Bisa. Nah itu, ya ini namanya nikmat alamah. Nikmat dunia. Kalian lahir itu dalam keadaan Islam. Itu adalah nikmat terbesar. Paham ya? Semua makhluk dilahirkan dalam keadaan Islam. Cuman dalam beranjak ke dewasa itu berbeda-beda. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman kepada Allah. Dan yang terakhir adalah ukhrawiyah, yaitu nikmat akhirat. Nah ini nikmat yang hakiki, surganya Allah. Siapa yang mau ke surga? Saya. Oke, kita doakan. Mudah-mudahan semua yang hadir sini mendapatkan surganya Allah. Baik teman-teman, tadi kita sudah bahas tentang materi pada pertemuan kali ini. Sekarang Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya apa? Tugasnya yaitu berdiskusi, ya. Untuk diskusi pada pertemuan kali ini, Bapak akan buat 4 kelompok, 1, 2, 3, 4 dengan petunjuknya yaitu nanti kalian perhatikan gambarnya dan ketika memperhatikan nanti kalian akan disuruh untuk menjawab 2 pertanyaan. Yang pertama adalah kenikmatan apa saja yang Allah telah berikan pada gambar tersebut dan bagaimana cara mensyukuri nikmat tersebut. Bisa? Oke, sekarang kita bikin kelompok ya. Gimana? Nulis? Gampang tidak? Nah, seperti ini. Silakan. Teman-teman, sekarang kita hadirkan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi pada pertemuan kali ini. Kepada kelompok 1, Bapak persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi. Sekarang kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok 3. Kepada kelompok 3 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan. Baik anak-anak, alhamdulillah. Sekarang kita sudah di akhir pembelajaran ya. Sebelum Bapak tutup, Bapak akan sedikit menarik kesimpulan pada pelajaran kali ini. Yang pertama yaitu tentang kisah keteladanan dari Luqman Al-Hakim. Ada yang tahu subtemanya apa? Bersyukur. Oke, tapi tanya lagi. Tadi ada berapa yang kalian ketahui berkaitan dengan nikmat Allah? Apa saja? Berupa apa tadi? Diberikan tangan. Terus apa lagi? Diberikan mata. Apa lagi? Diberikan telinga. Untuk apa itu telinga? Tangan untuk apa? Untuk makan. Ada yang tahu tidak bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah tadi? Dengan apa? Dengan berdoa kepada Allah ya. Itu ya. Itu untuk kesimpulan pada pertemuan kali ini. Baik, satu saja berkaitan dengan motivasi ya. Pada akhir pembelajaran ini, Pak minta kalian tetap semangat maupun pembelajarannya masih daring ya. Walaupun terkadang kita laksanakan luring juga. Mudah-mudahan ini sebagai penyemangat kalian untuk senantiasa mencari ataupun menuntut ilmu. Pertemuan
Sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Dan silakan membaca surah Al-Asyr bersama-sama. A'udzu